Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu mengenai poster ya. Oke, pasti kalian semua tahu untuk pengertian ataupun fungsi dari poster. Oke, mungkin Clarissa yang mematikan kameranya, silakan kamu jelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan poster menurut kamu? Clarissa atau Tristan tidak hadir. Oke. Pak, saya izin nutup kamera, soalnya saya lagi perjalanan keluar kota. Oh, coba jelasin menurut kamu apa yang dimaksud dengan poster. Kayak iklan gitu, Tujuannya apa? untuk promosi. Tujuan poster apa? Untuk promosi, untuk mengajak gitu. Oke, mungkin satu orang lagi bisa melengkapi. Misal, coba kamu jelasin. Misal, Naomi, jelasin Naomi, poster. Oke, saya nggak tahu suara saya nggak jelas atau kalian emang yang tidak mau jawab, ya it's okay, itu terserah kalian. Oke ya, hari ini kita masuknya pembuatan poster. Poster itu ya fungsi suatu media promosi bisa dibilang atau media publikasi yang fungsinya untuk menyampaikan suatu pesan ya. Jadi dalam poster itu pasti ada suatu pesan ataupun ajakan yang sesuai dengan isinya ya. Karena jenis-jenis poster itu banyak ya. Ada poster niaga, ada poster kesehatan atau layanan masyarakat, ataupun ada poster pendidikan dan lain-lain. Sangat banyak jenis-jenis poster. Pasti kamu telah belajarnya ini di SMP. Nah, hari ini kita masuk subtema kita yaitu poster. Tapi posternya yaitu yang kita buat adalah menggunakan poster dari gaya bahasa ya gitu ya. Oke, saya akan share. Minggu lalu pasti kamu telah baca untuk si materi yang telah saya kirim, gitu ya. Saya harap kamu bacanya. Oke, kita akan mulai. Nah, kita akan membuat poster dengan menggunakan gaya bahasa atau majas. Nah, majas ini adalah cara untuk melukiskan sesuatu dengan jalan menyamankan dengan sesuatu yang lain atau menggunakan kiasan ya gitu. Nah, kayak kamu pernah lihat di iklan-iklan sekarang mereka banyak menyajikan poster niaga yang mengaplikasikan antara hewan dengan si produknya gitu ya. Nah, di sini majas yang baik ini menyarankan dan menimbulkan citra tertentu dalam pikiran pembaca atau pendengarnya gitu ya. Jadi eh, dengan menggunakan majas ini kita dapat mengilustrasikan produk kita kegunaannya ya gitu. Jadi kayak kita bisa melebih-lebihkan gitu ya, hiperbola atau mau diapain gitu bisa untuk si kiasannya gitu. Itu yang akan kita terapkan nanti majas ini pada si produk uh, kamu terus kamu terapi kepada iklan poster niaga gitu ya. Oke, nah di sini ada banyak pilihan kata yang perlu kamu ketahui. Ada gaya bahasa resmi, tidak resmi, dan percakapan gitu ya. Nah untuk nadanya pasti ada yang nada yang sederhana, mulia, bertenaga, menengah. Ini ya sama kayak kamu berintonasi lah ya. Ini yang standar aja. Nah untuk struktur kalimat itu ada yang klimaks, anti klimaks, paralelisme, antitesis, repetisi. Ini kamu pelajarin pada pelajaran Indonesia, BI mungkin di kelas SMP ini sudah dipelajarin ya. Nah, di sini nanti ada makna yang retoris atau kiasan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk gaya bahasa yang paling sering digunakan adalah ya seperti berikut ya. Kamu ketahui ada gaya bahasa pertentangan yaitu kayak hiperbola, paradoks, sinisme, atau sarkasme. Nah, untuk gaya bahasa perbandingan, metafora, personifikasi, dan gaya bahasa
tautan adalah metonimia dan sinekdoche gitu ya. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi kayaknya ini nanti kamu bisa cari-cari tahu lagi. Ini adalah garis-garis besarnya aja dari saya ya. Nah, nanti pada jenis-jenis gaya bahasa ini yang sering kita gunakan, tiga bentuk ini antara pertentangan, perbandingan, pertautan, nanti kita akan mengaplikasikan jenis gaya bahasa tersebut pada suatu poster ya. Kamu nanti bisa milih antara hiperbola ataupun metafora ataupun lain-lainnya gitu. Nah, jadi kamu harus pahami dulu untuk si pengertian dari masing-masing jenis kiasan ini gitu ya. Sehingga nanti kamu dalam membuat poster niaga, karena tujuan kita adalah goalnya adalah nanti membuat poster niaga yang menggunakan kiasan gitu ya. Jadi kamu harus memahami ya definisi-definisi tersebut sehingga kamu nanti bisa membuat ilustrasi pada si produk yang akan kamu jadikan poster niaga tersebut gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini salah satu contoh yang gaya bahasa personifikasi ya. Kamu lihat personifikasi itu masuknya ke dalam gaya bahasa perbandingan. Oke. Nah, di sini adalah pengungkapan dengan menggunakan perilaku manusia yang diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia atau mengumpamakan benda mati sebagai makhluk hidup. Bagaimana contoh poster yang dihasilkan dengan menggunakan gaya bahasa personifikasi? Nah, seperti kamu lihat, definisinya tadi, benda mati sebagai makhluk hidup ya. Nah, ini adalah iklan Sunlight. Kamu bisa lihat ya untuk alat untuk sisi kiri. Nah, kamu bisa lihat kualinya ini di bar ini kan benda mati kan ya. Benda mati ini dibuat seolah-olah seperti ini tadi definisinya sebagai makhluk hidup gitu ya, sebagai manusia. Jadi kayak karakter tokoh gitu ya. Ini iklan yang Sunlight ini pembersih ya. Nah, dengan menggunakan ini si kuali tersebut ya akan kelihatan bersih dan kayak kamu lihat dari mulai giginya kayak dia lebih tersenyum kan. Ibarat dengan arti senyum pasti kamu tahu ya, senyum itu kan pasti bahagia, nggak mungkin senyum artinya adalah sedih gitu ya. Oke, nah inilah termasuk dalam contoh personifikasi benda mati tersebut dijadikan seolah-olah benda hidup. Nah, produknya adalah si Sunlight tersebut. Untuk si tambahannya adalah si personifikasinya adalah ini, gitu ya. Si kualinya ini ditambahin mata dan senyum, ya senyum manusia gitu ya. Jadi kayak kualinya hidup. Ini yang dimaksud dengan personifikasi. Selanjutnya adalah kumpulan dari baterai. Ya, kamu lihat ini adalah produk baterai alkalin. Nah, ya kamu tahu sendiri ya, pasti baterai fungsinya sebagai alat elektronik ya. Untuk menghidupkan alat elektronik mungkin bisa di jam, bisa di remote ataupun benda lainnya. Pasti ke elektronik kan. Nah, ini kumpulan baterai ini diibaratkan seperti makhluk hidup ya, seperti dia membentuk robot atau manusia gitu ya. Kamu bisa lihat dari bentuknya ini, gitu ya, kumpulan baterai ini dibentuk seperti ya kalau kamu melihat ini mungkin seperti robot ya, kamu tahu sendiri robot itu kan ya pasti yang bertenaga kan gitu ya, karena kan ciptaan manusia kan yang hasil robot sebenarnya. Pasti kan robot itu ya untuk fungsinya meringankan beban kerja kita kan, kebanyakan tujuan dari robot. Nah, dari sini kamu bisa lihat fungsi dari baterai alkalin tersebut adalah ya sesuai dengan kayak robot. Berarti itu ibaratkannya si alkalin ini adalah produk baterai yang kuat gitu. Gitu ya, paham ya? Sama kayak seperti si robot gitu ya. Jadi dengan kamu menggunakan produk baterai alkalin, ini kita tidak promosi, tapi di sini tujuannya adalah untuk promosi sesuai dengan poster. Nah, di sini fungsinya alkalin ya baterai ini adalah baterai yang kuat, tidak seperti baterai merek lainnya gitu loh. Jadi dia mengibaratkan si produknya ini adalah kayak tahan lama, kayak robot gitu ya, kuat gitu ya. Oke, ini kita masuk ke selanjutnya adalah penyegar, ya mungkin penyegar mulut ataupun parfum ya, kita bisa bilang parfum. Nah, di sini adalah yang digunakan adalah bendanya adalah si anjing. Kamu bisa lihat ada perempuan dan anjing, anjing yang mengeluarkan kayak semprotan, sebagai semprotan gitu ya, mengeluarkan kayak air lah ya gitu, kayak air gitu.
Nah, sama kayak cewek, mungkin perempuan yang suka makeup pasti untuk mendouble si makeupnya biar nggak cepat luntur, pasti menggunakan kayak spray gitu kan ya. Kayak ini mungkin produknya seperti itu gitu ya kalau saya lihat gitu ya. Dia ibaratkan seperti ya dari semburan dari si anjing tersebut. Ini masuk dalam personifikasi. Nah, selanjutnya adalah metafora. Metafora ini masih ke perbandingan ya. Kamu bisa lihat masih gaya bahasa yang perbandingan. Nah, metafora ini seperti membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Nah, karena sifatnya sama atau hampir sama, seperti kamu lihat ini adalah ban. Produk yang ditampilkan di sini adalah ban. Oke? Ban ini dikombinasiin, disatuin dengan gurita. Gitu ya. Nah, seperti kamu ketahui, gurita adalah hewan yang lincah kan ya, hewan yang cepat kan. Nah, ini adalah ibaratkan kayak si ban tersebut gitu ya. Ban ini walaupun dalam keadaan kondisi aspalnya contohnya licin gitu, dia tetap akan gesit untuk lancar lah untuk kencang gitu ya, untuk kecepatannya gitu. Jadi dia terhadap gesekan ataupun apapun dia tahan gitu ya, seperti kayak si tentakel ini gitu ya, dia akan kuat gitu ya, kayak gurita gini. Oke. Kayak ini kamu bisa lihat kayak kaki-kaki gurita kan dia akan cepet kan gitu ya, hewan yang produktif kan gitu. Nah, ini produk ban ini ibaratkan seperti ini dengan menggunakan majas metafora, seolah-olah dia itu adalah benda hidup. Nah, selanjutnya adalah si rokok. Nah, kamu ketahuin ini adalah untuk iklan rokok. Nah, seperti fungsi rokok kamu tahu ya, pasti orang yang perokok pasti tahu fungsinya untuk apa, pasti akibat yang dihasilkan juga apa jika kamu mengkonsumsi ya kecanduan lah terhadap rokok gitu ya. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan metaforanya yang mengibaratkan dia itu adalah benda hidup? Ya dari rokok. Rokok sendiri adalah benda mati. Sedangkan kamu lihat di sini rokok dibentuk menyerupai tangan, ya bentuk tangan yang mencekek leher kita gitu ya. Jadi ya kayak mengasih peringatan juga gitu. Jadi si rokok itu ibaratkan benda hidup. Ya kalau kamu kebanyakan ngerokok ya itu pasti kan perlahan akan membunuhmu kan gitu istilahnya. Ini yang dimaksud dengan metafora. Dia ibaratkannya rokok dengan si tangan. Ya. Nah, masuk ke hiperbola, ini adalah pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan. Oke, kenyataan sehingga kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal. Oke, kamu bisa lihat tidak masuk akal ya. Seperti iklan produk pensin, sampo. Nah, kamu bisa lihat dari iklan produk tersebut. Oke, coba kamu jelasin Maria, apa yang kamu lihat dari hiperbola ini sesuai dengan tadi pengertiannya, kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal. Coba kamu jelasin, mungkin kamu udah ngerti ya dari dua contoh hiasan yang saya jelasin. Mungkin hiperbola ini apa sih yang kamu tangkap mengenai produk Pantene tersebut? Kalau Pantene kan itu ya apa produk rambut ya, ya Pak ya. Terus biasanya hiperbola tuh kayak rambutnya licin, mulus, kayak bener-bener mulus banget gitu. Padahal kan aslinya juga nggak bakal selicin itu gitu. Jadi hiperbolanya di situ sih. Terhadap yang kamu lihat visual ini apa? Kan kita jelasin lagi, hiperbola adalah melebih-lebihkan kenyataan sehingga kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal. Nah, kalau itu tekstur rambut ya itu tergantung ya, tekstur rambut itu beda-beda. Mungkin kalau orang habis keramas ya pasti rambutnya akan licin ya, akan karena kan udah bercampur air gitu. Itu kayaknya tidak termasuk dalam hiperbola. Itu adalah hal yang wajar gitu. Nah, tapi pada iklan ini yang kamu lihat apa? Kan ada wanita kan? Coba bisa ada yang menangkap, coba dijelasin. Hiperbolanya di mana sih pada iklan Pantene tersebut? Tidak masuk akal loh gitu, yang tidak masuk akal. Yap, mungkin Kathleen, Halim, kamu bisa ngejelasin? Kathleen, Halim?
Ya, Pak. Coba bisa kamu analisis dari poster yang ada di sini iklan Pantene. Itu rambutnya sampai ke badan-badan. Terus, oke, kayaknya masih bingung ya. Nah, di sini masuknya hiperbolanya adalah ya kayak tidak masuk akal. Seperti produk Pantene ya, Pantene untuk sampo yang untuk menghaluskan rambut, pastinya agar rambut kamu sehat. Mungkin kalau setiap perempuan atau setiap orang beda-beda untuk menggunakan produk alat mandi untuk sampo. Nah, pada Pantene ini, seperti yang dibilangnya the hair collection, gitu ya. Nah, kamu bisa lihat rambut adalah rambutnya ada sebagai mahkota, kan nggak mungkin kan ya dengan menggunakan produk Pantene ini rambutnya sampai menjadi busana ya gitu ya. Ini kan kayak melebih-lebihkan busananya kayak ya kayak kamu habis menyetrika pakaian. Nah, rambutnya pun juga akan seperti ini, tersusun dengan apa sih namanya ya, rapih gitu ya, halus gitu ya, ibaratkan dengan halus. Jadi jika kamu mungkin menggunakan produk Pantene, ya rambut kamu akan sehat, tumbuhan panjang, sehingga dapat menjadi ya busana gitu ya, dapat menutupi si tubuh kamu istilahnya gitu. Itu kan sangat tidak masuk akal ya. Kalau kamu lihat ini rambutnya dijadikan sebagai busana pakaian pada tubuh dia gitu ya dengan menggunakan produk Pantene. Berarti kan ya kalau kita menganalisis, kalau kita melihat, oh tapi si produk Pantene itu ya kalau kita menggunakannya rambut kita akan rapi seperti kainnya habis disetrika, licin gitu ya, teratur gitu ya. Teratur lah istilahnya, nggak berantakan, terus sehat sehingga rambut kita akan bisa cepat panjang gitu ya. Jadi kayak hiperbolanya di situ lebih-lebihkan. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah hiperbola, yaitu adalah sinada mobil. Kalau kamu lihat dari produk mobil tersebut, uh, coba saya ingin manggil Jonathan, nggak ada. Kenneth, Kenneth, kamu bisa jelasin? Iya, ya Pak. Coba kamu jelasin ini ada mobil, orang main skate, terus ya gunung es. Baca aja ya, not every city like is as confident and now the new for ya oh seven six oh ya untuk mobilnya siap bisa jelasin. Ada badai Pak. hmm? Yang di itu yang skinya pada jatuh. Ya terus kan ini pasti fokusnya untuk mengiklankan apa kalau kamu lihat. Mobil. Oke, mobil. Nah, penempatannya adalah ya kayak di gunung es gitu ya. Nah, kayak kamu lihat tadi, mobil ini lewat, berarti kalau badai ibaratnya apa? Cepet kan? Sementara kan kalau kita logika, susah kan mobil untuk melewati es kan? Iya. Logikanya aja ya gitu. Mau kita menggunakan bannya diganti juga pasti agak susah ya untuk kita lewat ke ban gitu. Lewat ke es. Nah, seperti pada produk tersebut, mobil ini ya kayak tahan dari segalanya gitu ya, mau kondisi apapun seperti kamu bilang tadi, para pemain ski tersebut adalah kayak kena badai sehingga mereka terjatuh semua. Itu diibaratkan dengan mobil ini, dengan kecepatan mobil ini di atas es ini, ya orang-orang tersebut bisa sampai kayak jatuh gitu ya. Jadi dia ini menjelaskan ya produk mobil ini tahan di segala medan gitu ya. Terus ya sama seperti yang kamu bilang tadi lah, kayak badai gitu. Jadi cepet ya, kayak tahan dari segala medan lah gitu. Nggak semua mobil yang bisa masuk ke gunung es kayak gitu. Di sini hiperbolanya kan ya melebih-lebihkan dia itu seperti badai gitu ya. Benar. Seperti yang orang-orang kamu lihat ini adalah semua jatuh dari tempat gunung esnya. Nah, selanjutnya adalah iklan untuk gigi adult. Ini adalah produk formula The Strong Teeth. Coba kamu jelasin Kathleen tadi. Kathleen, kamu sudah?
Coba kamu jelasin Kathleen dengan produk formula ini, odol formula terhadap baleho ini. Coba bisa kamu jelasin? Itu kayak nggak mungkin aja menggigit balihonya Pak. Coba kamu analisis lah yang kamu simpulkan, kamu dapat simpulkan dari poster ini apa coba? Dia itu menjelaskan produknya apa sih? Ini kan ada tagline-nya kan? Coba kamu jelasin apa sih yang dimaksud dengan si tampilan ini? Itu kan produknya odol, jadi giginya nggak mungkin sekuat itu buat ngegigit balihonya Pak. Itu kan yang kamu sebutin kan kalau kamu dalam orang yang mempunyai produk tersebut atau kamu bekerja di OT orang tua, kalau kamu mempunyai produk tersebut kan nggak mungkin kan kamu menyampaikan, tidak mungkin kan. Coba seandainya kamu adalah yang punya perusahaan tersebut, ini kamu mau menjual apa dari produk tersebut? Bisa dijelaskan nggak? Atau nggak paham? Dia kan menawarkan pasta gigi, jadi pasta giginya tuh membuat giginya menjadi kuat. Nah, benar ya. Nah, seperti itulah yang benar ya, Kathleen, bukan yang tidak mungkin. Karena kan kita hiperbola ya. Kita kan ke poster niaga ya. Pasti dalam poster kalau kamu punya produk kan nggak mungkin menjelaskan yang ketidakmungkinnya kan. Pasti kita melebih-lebihkan kan hasil dari si produk kita gitu. Nah, kayak ini yang kamu bilang tadi benar. Pada odol formula ini, seperti kamu lihat The Strong Teeth ya, dengan si tagline-nya, jikalau kita menggunakan produk formula tersebut, ya pasti gigi kita akan kuat gitu ya, akan kuat gusi kita atau apapun akan sehat, akan kuat. Sama kayak iklan tersebut, baleho aja yang sudah ditempelin ya, sudah direkatin, bisa kita tarik jikalau kita menggunakan produk tersebut. Jadi istilahnya gigi kita ya sekuat itu gitu, kalau kita menggunakan si produk ini gitu. Nah maksudnya seperti itu ya, nanti kalau kita dalam pembuatan tugasnya gitu ya, kita mencari yang melebih-lebihkan, kamu bisa menggunakan hiperbola gitu. Nah, selanjutnya adalah metonimia. Ini adalah pengungkapan berupa penggunaan nama untuk benda lain yang menjadi merek, ciri khas, atau atribut. Nah, seperti pengertiannya, pengungkapan berupa penggunaan nama untuk benda lain menjadi merek, ciri khas, atau atribut ya. Nah, di sini yang kamu lihat adalah produk minuman Fanta. Oke, Jonathan, saya panggil dulu Jefferson. Coba Jefferson kamu jelasin. Pasti kamu pernah minum Fanta ya. Coba kamu jelasin pada poster tersebut maksud dari metonimnya tadi kan untuk penggunaan nama untuk benda lain yang menjadi merek. Nah, di sini mana sih yang dimaksudkannya? Yang dimaksudkannya itu apa sih dari metonimia ini yang kamu dapat? Jefferson? Pantai strawberry gitu Pak. Fanta rasa strawberry kan? Hmm. Ya, itulah yang dimaksud dengan metonimia gitu ya. Udah, kalau metonimia kan gampang kan? Karena kan tadi dibilangnya penggunaan nama untuk menjadi mereknya. Ini adalah brand minuman dari Fanta kan, Coca-Cola Company gitu. Nah, di sini adalah produk minumannya si Fanta, Fanta lidah, berbentuk dibaratkan kan lidah itu kan ya kalau kamu bisa lihat ya lidah kamu bisa membentuk strawberry kayak ini, ditambahin tekstur strawberry, ya terus gambar strawberry tersebut dijadikan adalah si rasa dari si Fanta tersebut ya. Jadi kayak ya benar jadi atribut, jadi ciri khas. Masuknya kan ke ciri khas atau atribut gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke biskuit. Nah, pasti setiap kalian pernah makan biskuit ya, apalagi waktu kecil ya, SD. Kalau kamu makan ini akan seperti apa? Kuatnya. Yuk, bisa dijelasin? Leonard Gavin? Leonard Gavin ada nggak? Aduh. Kenapa Pak? Coba kamu jelasin ini metonimianya gimana? Yang menjadi atributnya.
pada produk Biskuat. Sebenarnya kalian nggak perlu susah ya kalau menganalisis yang ini, kamu bisa lihat aja tagline-nya. Tagline-nya tunjukkan kekuatanmu, setia, tunjukkan belang macanmu. Terus semua bisa jadi macan. Nah, pada tagline tersebut aja kamu bisa analisis dengan cepat. Kalau si produk biskuit ini ya, kalau kita memakan biskuit tersebut, ya kita tidak akan lapar gitu ya. Maksudnya kita bisa akan kuat gitu ya. Bisa akan kuat kayak macan, sama kayak yang ditampilin si orang tersebut ya, wajahnya anak-anak tersebut menggunakan ya lukisan macan. Terus kayak tagline-nya semua bisa jadi macan. Berarti kalau kita makan biskuit tersebut ya kita akan kuat seperti kuat macan gitu ya. Nah, ini macan tersebut adalah akan dijadikan suatu watermark, akan dijadikan suatu kayak sini tadi kayak atribut atau ciri khas. Jadi si merek macan ini dia menggunakan si biskuit ini menggunakan macan sebagai atributnya di dalam merek si biskuit gitu ya. Oke. Ini ada yang perlu dianalisis. Coba kamu analisis sekarang aja, dijelasin. Saya mau manggil Gabriel Natalia. Tadi kita sudah banyak membahas tentang kiasan. Coba kamu jelasin ini produknya, jelasin maksudnya apa sih pada poster produk tersebut. Kamu coba pahami semua ya, dari setiap simbol, dari setiap huruf, gambar yang kamu lihat, coba kamu teliti dengan baik, baru kamu jelasin. Coba, bisa dijelasin? Gabriel Natalia? Iya, Pak. Coba kamu jelasin yang kamu tahu dari analisis ini apa di poster ini. Tahu nggak? Analisis ini apa gitu? Iya, ini apa gitu ya? Apa sih kamu dapat dari poster ini? Ini kan you eat what you touch. Ini kalimatnya itu ya, you eat what you touch gitu. Oh, jadi itu kayak ini nggak sih, Pak? Kan guguk itu kan lembut ya, halus. Jadi mungkin karena roti, jadi rotinya tuh teksturnya lembut gitu. Kayak Jadi ini mempromosikan apa? roti. Hah? Roti. Are you sure? Yakin? Coba saya panggil Christopher. Christopher ada? Ada, Pak. Coba Christopher lengkapin dari si Gabriela tadi. Sama apa kayak roti yang lembut. Ayo gunakan matanya untuk melihat, jangan melihat pada satu ruang aja, tapi lihat ya itu poster, berarti kamu harus melihat keseluruhan dari atas sampai ke bawah gitu. Clarissa Kurniawan, coba kamu jelasin Farisa. Itu iklan Lifebuoy. Ya, terus. Itu iklan Lifebuoy. Jadi kayaknya kan itu roti, terus ceritanya lembut, jadi bisa membuat kayak piringnya atau apa bersih gitu. Berarti ini kan iklan untuk ya produk cuci sabun kan ya, kalau kita bisa bilang kan ya. Iya. Nah, berarti seperti bilang Kareca tadi yang dibilang teman-teman itu benar, cuma kalian tidak menggunakan mata kalian untuk melihat setiap sudutnya gitu ya. Karena kan semua yang ditampilin pada poster yang saya sajikan ini kan semua kan poster niaga kan jatuhnya. Jadi poster niaga kan untuk menjual produk kan gitu. Nah, di sini kamu lihat seperti dibilang Kareca tadi adalah kamu bisa lihat di pojok kanan ini
itu adalah Lifebuoy ya untuk si brandnya. Nah, seperti kita ketahui, ada di sini ya kayak ada tagline. Jika kamu, apa yang kamu what you eat, kamu makan itu apa yang kamu you eat what you touch gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan tagline tersebut dengan menggunakan si simbolnya ini adalah anjing tapi berbentuk roti ya. Seperti dibilang Karisa tadi, jika kita menggunakan produk tersebut ya, sabun tersebut, ya tangan kita akan halus seperti ya bulu anjing tersebut gitu ya, atau kayak ini kan roti kan kalau kamu lihat ya, kayak begitulah fungsinya. Jadi kita menggunakan produk tersebut ya bersih dan tangan kita akan ya licinnya seperti ini bulu anjing tersebut ya gitu ya pada roti tersebut. Itu yang termasuk ya, ini yang dimasukin dalam si iklan tersebut ya, karena dia menjual iklan produk brand dari Lifebuoy. Oke, yang terakhir ini adalah kamu bisa lihat sendiri ini adalah apa. Coba kamu jelasin. Saya mau manggil Nicholas Mahardika. Pada poster tersebut apa yang kamu pahami seperti kayak Lifebuoy tadi? Coba Nicholas. Ya Pak. Yuk, bisa dijelasin. Jadi kan ini iklan susu. Susu biasanya terkandung kalsium yang biasanya buat tulang. Jadi dihubungkan dengan gambar tulang. Jadi jikalau kita minum susu ini, maka bisa memperkuat memperkuat tulang kita ya. Oke, benar. Ini yang saya buat ya. Oke, nah seperti inilah nanti yang akan kita aplikasikan pada penugasan kita, yaitu membuat poster dengan menggunakan hiasan atau gaya bahasa ya. Ini kamu sudah ada di sekolah kamu masing-masing LMS, nanti kamu bisa pahami lagi. Nah, pada tugas ini kita akan membuat poster, namun posternya kita akan mengaplikasikan secara digital, tidak menggunakan manual ya. Jadi di sini adalah kita sudah masuk ke digital semua, karena SMA adalah desainnya kita memasukin penerapan desain digital. Tapi jangan lupa untuk diawali dengan sketsa gitu ya. Nah, di sini kamu nanti bisa menggunakan aplikasi apa aja, bisa dari Photoshop, bisa menggunakan kalau kamu punya Pentab ya is okay, bisa menggunakan dari situ gambar langsung. Nah, poster yang kamu buat nanti adalah pilih aja bentuk gaya bahasa apa yang akan kamu gunakan, terus mau menggunakan kiasan apa, mau hiperbola atau sinekdok, silahkan. Kamu pilih yang kamu pahami aja di antara ini gitu ya. Oke. Oke, nah kita akan coba membuat, bentar saya buka Photoshop, kita akan membuat, ini kelihatan nggak sih? Enggak ya. Oke, kita akan membuat iklan tersebut dengan menggunakan digital ya, karena tugasnya nanti akan ke digital, berarti format yang kamu gunakan nanti di International Paper, ini saya menggunakan Photoshop. Oke, kita akan membuat menggunakan poster apa sih tadi namanya? Poster ini apa? Poster niaga. Kita akan membuat poster niaga ya. Nah, di sini kita menggunakan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang akan saya ambil mungkin di sini ada tadi hiperbola, paradoks. Kayaknya saya ngambil paradoks, yaitu majas yang menggunakan pertentangan. Gagal ya. Sebentar ya, saya ambil waktunya ya. Pertentangan gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah mungkin kalian sekalian makan juga boleh, atau mau ngapain juga boleh, silakan. Nah, seperti salah satu contoh, kita akan membuat kayak ice cream yang mencair gitu loh dari cornnya. Bentar wait ya, betul ya. Kalau kamu sekalian makan juga boleh. Ini hanya tutorial aja, untuk materinya udah, nanti tinggal mikirin penugasannya aja. Saya akan coba cari download. Jadi saya udah download Bola Dunia. Mana ya? Nih
Ini kayak bola dunia. Nanti kita tambahin font. Kamu tahu lah ya, font nanti kita download di Google ya. Kita download di Google fontnya untuk es krim. Nah, selanjutnya ini kita akan cairin kita. Bentar, nah caranya nanti adalah kamu ambil resize layer, terus kamu convert to smart object, terus masuk ke sini. Oke, nah nanti di sini nanti kita ambil yang filter yang liquid finish ini karena masih ditutup, karena kan kita akan mencairkan kan ya pada fontnya. Nah, kamu klik tadi di situ, nah baru masuk ke filternya, ambil liquid ini. Oke. Nah, kita kan akan membuat si bola dunia ini cair kan, karena kan tadi kita mengambil untuk si temanya adalah paradoks, yaitu mengandung pertentangan nyata dengan fakta-fakta yang ada gitu ya. Jadi semua hal yang menarik perhatian karena kebenarannya. Nah, di sini saya akan mengibaratkan kayak nanti ada kon es krim gagangannya itu, si esnya itu adalah bola dunia yang mencair. Jadi kayak akibat global warming gitu ya. Jadi saya kayak menggunakan paradoks gitu. Nah, caranya untuk ini membuat cair ya seperti tadi, nanti ini tinggal kamu drag kayak gini kan ya, tinggal tarik-tarik. Nah, ini jadi kayak dia mencair, itu kan, paham? Ini kayak mencair, nanti bisa di kayak gini contohnya ya. Ini sekalian aja makan nggak apa-apa, karena kalau contohnya ya, ini saya ngasih cepat. Tarik, tinggal tarik. Tentunya ini selesai lah ya. Oke, selanjutnya kamu tinggal okein. Oke. Oke, kayak gini kan contohnya, ini tadi belum rapi, saya harus cepat kayaknya karena diganggu pelajaran kamu. Terus kita download di internet, cari yang con ya. Bentar ya, saya cari download dulu ya. Saya belum download con.mg. Con.s. Bentar ya. Nah, salah satu contoh, mungkin saya bisa ngambil ini dulu, nanti kita edit. Sebentar ya. Oke. Aduh, salah. Nih, kayak gini ya. Nah, nanti kan kita akan mengganti S-nya ini kan. Nah, S-nya ini kan kita ganti nanti ke sini. Nanti saya salah, nanti saya drag ke sana. Nah, jadi kayak si bola dunia ini nanti yang meleleh ini. Kayak gini, nanti tinggal ngedit lagi. Ini dibenerin ngeditnya di yang tadi saya bilang. Nah, ini nanti tinggal benerin aja. Di filternya lagi, di liquidnya ini. Ambil yang liquid ya. Karena dia pasti kesini lagi gitu. Nah, ini nanti kamu gini-giniin ya. Ini kan kita belum rapi kan. Ini kayak mencair ginilah gitu. Oke, contohnya selesai. Nah, jadi kayak gini, nanti kita tinggal merapi-rapihin, tinggal editing untuk bagian cahaya-cahayanya. Ini disesuaikan lagi si bolanya, bola dunianya dengan si es krimnya kayak gitu. Nah, nanti tinggal kamu atur aja untuk si pencahayaan, kamu bisa menggunakan ya Ctrl U atau Ctrl W lah ya. Gini untuk si editing ini, atau Ctrl W.
Ctrl W untuk si kontras-kontrasnya ya. Tuh, itu nanti perlu kamu ya tinggal ngedit-ngedit pencahayaan aja kalau ini sudah dapet gitu ya. Oke. Nah, inilah yang akan kita buat di sini. Nanti kamu bisa exposure-nya, mau levelnya, curve-nya, tinggal kamu atur-atur aja nanti mau gimana ya kecerahannya ini nanti bisa kamu main-main atau dari menggunakan yang ini. Menggunakan saya ke sini menggunakan yang ini. Blending ini bisa di sini kamu mainin semua terserah. Itu kalau menggunakan Photoshop. Gitu. Ini yang akan kita buat tugasnya untuk pertemuan ini. Nanti kita berawal dari sketsa dulu. Nanti kamu pengerjaannya ke digital. Oke? Ada yang mau ditanyain? Sorry kalau saya ngambil jam istirahatnya. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Sebelum kita akhiri. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Nah, nanti pembuatannya seperti itu. Kamu pilih untuk kiasannya seperti apa. Nanti tinggal kamu membuat sketsanya. Ingat, kita adalah membuat iklan produk niaga ya. Jadi pasti ada produknya gitu. Oke, itu yang saya sampaikan hari ini. Nanti kamu bisa untuk mengerjakannya ya secara mandiri ya di rumah. Nanti carilah referensi yang menggunakan poster hiasan bahasa gitu ya. Oke, nanti tinggal kamu pilih mau menggunakan hiasan bahasa apa. Oke, terima kasih. Itu aja saya sampaikan. Nanti kamu buat sketsanya, nanti akan saya kirim untuk tempat pengumpulan sketsa. Terima kasih dan selamat pagi. Kita ketemu minggu depan secara PTX. Oke. Terima kasih kelas B.